rencana penelitian dalam bentuk proposal yang insya Allah akan hari ini juga diterima atau ditolak. Konsekuensinya ada pada saudara. Salawat dan taslim semoga rahmat dan tercurah kepada kita sekalian. Mari sama-sama kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dilancarkan dalam kegiatan ini. Sama-sama saya mengajak untuk sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati adalah kandah saya, yang saya duluan adalah Bapak Dr. Muhammad Sakur Rahman MPDI. Dia adalah sebagai dosen senior dan berpengalaman dalam bidang keilmuannya. Yang saya hormati teman kolega pembimbing Bapak Abrari Ilham sebagai sekretaris Prodi PAI dan juga sebagai pembimbing 2. Yang saya hormati Saudara Al-Munawar bin Rusli MPD, laki-laki ganteng yang berada di depan kita ini, yang sebentar akan menguji saudari Safitri Waputungan. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan saudara Safitri, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman Safitri yang hari ini memberikan support terhadap mahasiswa yang semester 6 sudah bisa maju di hadapan para penguji dan pembanding, sehingga dikatakan hari ini merupakan salah satu hari yang istimewa. Oke, saudara Safitri, saudara diberikan kesempatan untuk memaparkan rencana saudara dalam penelitian ini. Setelah itu jangan panjang-panjang karena waktu terbatas, diberikan 10 menit saja, lebih kurang lebih bagus, dan sebentar akan diadakan tanya jawab melalui penguji 1 Bapak Dr. Muhammad Sakur Rahman dan penguji 2 serta pembimbing 2 dan kunci sebagai kata kunci dari pembimbing 1. Saya kira itu, saudara dipersilakan. 10 menit lebih kurang lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini bisa berkumpul di ruangan ujian ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak penguji dan Bapak pembimbing saya yang telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di ujian saya pada sore hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Sakur Rahman MPDI selaku penguji 1 saya. Yang saya hormati Bapak Al-Munawar bin Rusli MPD selaku penguji 2 saya. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Latif MPD selaku pembimbing 1 saya. Dan yang saya hormati Bapak Abrari Ilham MPD selaku pembimbing 2 saya. Baik, pada hari ini saya Safitri Waputungan NIM 1923056 akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Dampak Konflik Masyarakat Pemuda Tenggara terhadap proses pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kelas Keterampilan Bolaang Mundo. Latar belakang masalah. Pada hakikatnya, sejarah manusia tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Karena dari pendidikan inilah manusia bisa mensejahterakan hidupnya.
Pendidikan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada intinya, bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, merubah perilaku, dan meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Madrasah Alia Negeri 1 Kelas Keterampilan Bolaang Mongondo merupakan lembaga pendidikan menengah atas yang berciri khas agama Islam. Sekolah tersebut berdiri tegak di Desa Mumpuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo. Untuk melanjutkan pendidikan menengah, banyak dari peserta didik memilih melanjutkan pendidikan menengah mereka di sekolah tersebut karena MAN 1 Kelas Keterampilan Bolaang Mongondo merupakan sekolah terbaik dengan akreditas A di Kecamatan Dumoga Bersatu. Hal tersebut merupakan daya tarik dari peserta didik dan orang tua untuk memasukkan anak mereka di sekolah itu. Pertentangan atau konflik adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dihadapi secara wajar dan relatif, serta sangat sulit untuk dicabut dari esensi dunia ini. Konflik adalah bagian dari kehidupan individu yang tidak dapat dibedakan, baik adat maupun budaya. Konflik bisa terjadi antar manusia, golongan, maupun organisasi. Konflik mengandung arti adanya perlawanan atau pertentangan antara individu dan kelompok. Konflik muncul ketika ada perbedaan pemahaman dalam situasi sosial sehingga memunculkan perbedaan pendapat di antara pihak-pihak tertentu hingga berpotensi tumbuhnya permusuhan. Konflik merupakan realitas sosial yang tidak bisa dihilangkan dari manusia, namun dapat dibatasi penyebarannya. Dengan demikian diharapkan ada kerja yang efisien untuk menyelesaikan konflik dalam bentuk cara pencegahan ataupun penyelesaian konflik. Seperti konflik yang terjadi di Dumoga Tenggara, yakni peristiwa tarkam antara Desa Osion dan Konarong. Peristiwa tarkam tersebut terjadi berawal dari masalah kecil saja, kemudian melebar menjadi masalah besar hingga menimbulkan bentrokan antara kedua desa yang saling terlibat langsung. Bentrokan tersebut sudah terjadi sebanyak 3 kali dalam kurun 5 tahun terakhir ini. Hingga bentrokan tersebut kembali terjadi di bulan Mei tahun 2022. Awalnya bentrokan tersebut terjadi hanya antara pemuda-pemudi Desa Osion dan Konarong. Namun, karena masalah tersebut tidak selesai dan kemudian menjadi lebih besar, akhirnya masyarakat antara dua desa tersebut terjadi bentrokan besar, hingga pihak Polres Bolaang Mongondo, Tim Maleo, dan TNI turun langsung untuk mengamankan kedua desa tersebut. Dari peristiwa bentrokan antara Desa Osion dan Konarong ini berdampak buruk pada masyarakat dan pendidikan, di mana saat berlangsungnya konflik antara dua desa tersebut tidak aman dan tenang. Bahkan anak sekolah pun tidak bisa pergi ke sekolah akibat bentrokan yang terjadi. Dari peristiwa konflik di atas sangat menarik untuk dilakukan penelitian, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul Dampak Konflik Masyarakat Dumoga Tenggara terhadap Proses Pendidikan Islam di Madrasah Alia Negeri 1 Kelas Keterampilan Bolaang Mongondo. Berikut ini bisa kita saksikan bersama, ada gambar di mana terjadinya konflik. Kemudian di situ ada para Polri dan TNI yang sedang melakukan pengamanan. Baik, rumusan dan batasan masalah. 1. Rumusan masalah. A. Bagaimana konflik masyarakat di Dumoga Tenggara? B. Apa dampak konflik masyarakat Dumoga Tenggara terhadap proses pendidikan Islam di Madrasah Alia Negeri 1 Kelas Keterampilan Bolaang Mongondo? 2. Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu pada dampak konflik masyarakat Dumoga Tenggara atau hanya pada konflik antara Desa Osion dan Desa Konarong terhadap proses pendidikan Islam di MAN 1 Kelas Keterampilan Bolaang Mongondo. Pengertian judul yang pertama, dampak. Arti dari dampak sebagaimana dikemukakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentrokan. Dari bentrokan ini dapat menimbulkan hal positif dan negatif. Yang kedua, konflik. Menurut Richard Beckelson,
menunjukkan bahwa pertikaian adalah suatu kondisi yang secara langsung atau implisit menyebabkan berbagai cara berperilaku yang terkait dengan permusuhan dan demonstrasi kebrutalan. 3. Masyarakat. Menurut Sadili menyatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa orang yang biasanya terhubung satu sama lain dan saling memengaruhi. Yang keempat, pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan atau mengarahkan kehidupannya tercapai dan terbentuk perkembangannya yang maksimal dalam hal positif, serta bersumber dari ajaran-ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, yang terbagi lagi dalam bidang muamalah. Tujuan dan kegunaan penelitian. 1. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana konflik masyarakat Tunggal Tenggara. Tujuan yang kedua untuk mengetahui apa dampak konflik masyarakat Tunggal Tenggara terhadap proses pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 11 Keterampilan Bulaang Mongondo. Kegunaannya, yang pertama kegunaan ilmiah. Peneliti berharap dalam penelitian ini memberikan manfaat dan pemahaman tentang dampak konflik masyarakat Tunggal Tenggara terhadap proses pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 11 Keterampilan Bulaang Mongondo. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data-data edukatif yang bermanfaat yang dapat dijadikan sebagai masukan. Kemudian penelitian yang relevan. Judul penelitian oleh Sulong dan Imam Majhali tahun 2006 yang berjudul Dampak Konflik dan Resolusi Konflik terhadap Sistem Pendidikan Agama Islam di Sekolah Songsen Islam Seksa Patani, Thailand Selatan. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pendekatan yang dilakukan, yaitu menganalisis dampak konflik terhadap pendidikan Islam. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dari segi lingkungan dan sekolah, serta di sini peneliti hanya meneliti dampak konflik saja, tidak dengan resolusi dari konflik tersebut. Landasan teoritis. Yang pertama, pengertian konflik. Konflik adalah pertikaian, pertengkaran, pertanyaan, dan bentrokan yang terjadi antara individu atau daerah yang bertekad untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan saling memuji dengan bahaya kebiadaban. Konflik yang bersifat ekstrim tidak dapat diatasi begitu saja dalam kehidupan, bahkan konflik tersebut dapat melenyapkan orang-orang atau kelompok yang dianggap musuh. Kedua, bentuk-bentuk konflik. A. Berdasarkan sifatnya yang terbagi lagi ke dalam konflik destruktif dan konflik konstruktif. B. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik yang terbagi lagi ke dalam konflik vertikal, horizontal, dan diagonal. 3. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. A. Perbedaan dalam penilaian dan keyakinan. B. Perbedaan sosial. C. Perbedaan kebutuhan. 4. Dampak terjadinya konflik. A. Dampak positif dari konflik. 1. Meningkatnya interior yang diperluas dan perkumpulan dalam sebuah pertemuan. 2. Bentrokan di arena publik umumnya akan menggerakkan warga yang semula menyendiri menjadi dinamis dalam mengambil bagian-bagian tertentu di arena publik. B. Dampak negatif dari konflik. 1. Rusaknya solidaritas perkumpulan. 2. Ada penyesuaian karakter individu. 3. Hilangnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat. 5. Upaya-upaya dalam mengatasi konflik, yaitu ada bentuk konsiliasi, mediasi, arbitrase, dan terakhir perwasitan. B. Pengaruh konflik terhadap lembaga pendidikan. Pengaruh positifnya terhadap pendidikan yang pertama, 1. Menimbulkan kemampuan introspeksi diri. 2. Meningkatkan kinerja. 3. Mengembangkan alternatif lebih baik. Sedangkan pengaruh negatif konflik terhadap pendidikan, yang pertama yaitu subjektif dan emosional, yang kedua
priori, yang ketiga selalu menjatuhkan, yang keempat stres, dan yang kelima frustasi. Kemudian metodologi penelitian, satu tempat penelitian yaitu di Madrasah Alia Negeri 1 Kelas Keterampilan Bola Ambundo. Kemudian jenis penelitiannya yaitu memakai metode kualitatif. Kemudian jenis dan sumber data yaitu dari data primer dan data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan terakhir kesimpulan dan verifikasi. Terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada peneliti dan pembimbing saya. Ya, baik, terima kasih. Saudara Safitri Paputungan sudah memaparkan tentang gambaran dampak konflik di masyarakat Domoga terhadap proses pendidikan di MAN 1 Kelas Keterampilan di Bola Mongondo. Saudara diharapkan dan memang harus diharapkan untuk menjawab pertanyaan dari penguji 1. Maka oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Muhammad Syakur Rahman MPDI untuk dapat memberikan masukan dan klarifikasi kepada Bapak. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua Dewan Komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kathiran thayyiban mubarakan fihi, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Dewan Komisi Bapak Dr. Haji Abdul Latif Amar, Magister Pendidikan. Yang saya hormati pembimbing 2 sekaligus sekretaris Dewan Komisi Bapak Ari Ikram, Magister Pendidikan, dan kolega saya pembimbing 2 Saudara Al-Munawar bin Rusli, Magister Pendidikan, dan Safitri Paputungan yang saya banggakan, saudara-saudara audiens yang sempat hadir di ruangan ini. Saya mulai dari cover proposalnya. Bersama dengan, maaf kalau agak lancang saya mengomentari covernya. Ini kalau orang bilang daripada gagal media, muka dan dia semua dan baik-baik, tapi setelah dibuka di dalam, mulai dari halaman pertama, saya tidak tahu Anda menggunakan pedoman mana, ya, apa pedoman 2018 atau pedoman 2020. Tapi kalau dilihat dari covernya, Anda menggunakan pedoman 2018, ya. Saya katakan demikian karena kalau masih proposal itu dia belum menggunakan bab 1, bab 2, dan seterusnya. Kalau proposal itu minimal pada bagian halaman pertama itu, bagian atasnya itu ditulis proposal skripsi, atau kalau dia proposal skripsi. Kemudian di bawahnya itu ada nama peneliti atau nama pembuat. Kemudian karena kita di perguruan tinggi, maka dia ada NIM-nya, ada prodinya. Kemudian setelah itu baru ada garis pemisah, mulai dengan latar belakang masalah, ya. Kemudian setelah latar belakang masalah itu muncul bagian B-nya itu adalah rumusan dan batasan masalah. Di rumusan masalah ini saya coba bertanya dulu nih, karena di rumusan masalah ada bentuk pertanyaan bagaimana konflik masyarakat di Domoga Tenggara. Saya tanya itu karena yang
tahu itu masyarakat Dumulga. Setahu saya seperti itu. Bagaimana konflik masyarakat di Dumulga Tenggara. Atau yang saya tanya seperti itu karena yang Anda di judulnya itu dampak konflik masyarakat Dumulga Tenggara terhadap proses pendidikan. Kemudian yang Anda tanya bagian awalnya itu bagaimana konflik di masyarakat Dumulga Tenggara. Menurut hemat saya tidak terlalu sinkron antara judul dengan pertanyaan pertama. Kita harus cari apa yang kita mau teliti gitu. Kalau yang kedua kan hampir sama dengan judulnya juga, pertanyaan kedua, karena pertanyaan keduanya itu bagaimana dampak itu kan ada dua, ada dampak positif dan itu harus ada dampak positif dan ada bentuk dampak negatif dari suatu masalah gitu, ya. Tapi taruhlah seperti itu, nanti yang bagian pertamanya kita berusaha cari apa pertanyaan yang bagus untuk kita teliti hubungannya dengan peserta didik di MAN 1, MAN keterampilan plus ya, MAN 1 plus keterampilan. Kita harus cari yang ada hubungannya dengan itu gitu. Minimal kalau judulnya dampak, ditanya apakah masyarakat atau saya tidak tahu persis juga hubungannya dengan MAN 1 plus ini ya, MAN 1 plus ini apa dia diasramakan atau tidak begitu ya. Kalau dia tidak diasramakan, maka kan masyarakat juga peserta didiknya juga tinggal di luar. Nah, saya tidak tahu kalau umpamanya yang dari Dumulga Tenggara ini, yang peserta didiknya dari Dumulga Tenggara ini, apakah dia tinggal di dalam asrama atau dia bakus di luar asrama? Begitu. Itu nanti kita kembangkan di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tapi yang saya mau komentari yang berikutnya nih, di pengertian judul. Pengertian judul itu sebenarnya kalau menurut saya ini bukan pengertian judul, tapi Anda memberikan pengertian terhadap kata-kata yang ada dalam judul itu. Itu belum sempurna, seharusnya ada pengertian judulnya yang di ujung setelah Anda memberikan pengertian tiap kata-kata yang ada dalam judul itu, disimpulkan apa sebenarnya yang Anda maksudkan dengan judul itu. Tapi yang Anda tulis ini ya pengertian dampak apa, kemudian pengertian konflik apa, kemudian masyarakat ada apa, kemudian pendidikan apa gitu. Nah yang berikut di halaman 11 ya, di bab 2 Anda tulis ini landasan teoretis. Nah, di landasan teoretis ini yang saya maksudkan hubungannya dengan ayat yang Anda kemukakan sini nih, di halaman 12. Ya, halaman 12. Saya tidak tahu Anda alumni dari mana, ya maksudnya alumni SLTA-nya dari mana. Tapi yang saya mau tanya, apakah Anda bisa berbahasa Arab dengan lancar? Tidak terlancar, tapi bisa berbahasa Arab. Ma'ismuka. Sampai Tripabutungan. Kemudian saya tanya begitu hubungannya dengan Al-Quran yang Anda cantumkan sini, ya. Al-Quran yang Anda cantumkan di sini itu ada terjemahnya. Itu kita bisa lihat di Al-Quran di Word atau kita bisa lihat di Al-Quran dan terjemahnya kemudian kita tulis sini. Tapi yang saya ingin garis bawahi dari Al-Quran itu kan seperti kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita lihat terjemahannya itu sama dengan segala puji bagi Allah
Kata Arab di situ berarti Tuhan, ya, berarti Tuhan. Nah, tafsir daripada Arab itu kan kita tidak tahu. Atau Anda tahu tafsirnya Arab? Tidak tahu kan? Nah, kita harus lihat tafsirnya. Minimal kita tanya ke Al-Maraghi, kita tanya ke Ibnu Katsir, apa arti kata Arab itu? Sama dengan ayat yang saya cantumkan sini. Maksud saya minimal ada tafsirnya, supaya Anda tidak sembarang memberikan tafsir terhadap ayat Al-Quran itu. Jangan sampai sama dengan pendeta Saifuddin, toh? Dia memberikan tafsir seenaknya dia. Saya kadang-kadang gatal tanganku untuk menulis di FB, ya, karena coletahannya di apa namanya di YouTube dalam memberikan tafsir terhadap satu Al-Quran, ayat Al-Quran. Nah, sama dengan ini, cari-cari tafsirnya, kemudian Anda cantumkan sini. Kalau Anda ingin memberikan penjelasan, silahkan, begitu ya. Kemudian di komposisi bab yang Anda cantumkan sini nih, ya, komposisi bab di bab 1. Nanti sebentar saya balik lagi ke bagian depan di bab 1, ya. Di bab 1 itu Anda tulis latar belakang masalah, kemudian rumusan dan batasan masalah, pengertian judul. Yang D itu penelitian yang relevan. Saya kira kalau sudah masuk ke konsep pembuatan skripsi, ya, maka yang penelitian yang relevan itu dia di posisi bab 2. Bab 2 paling terakhir, ya, bab 2 paling terakhir gitu. Seharusnya yang poin D ini adalah tujuan dan kegunaan penelitian gitu. Tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian yang di bab 2, kalau lihat judul sini, itu kan ada 2 paragraf. Satu masalah konflik, ya, satu masalah konflik. Kemudian yang kedua masalah pendidikan agama Islam, gitu, ya. Ya, proses pendidikan Islam, ya, pendidikan Islam. Nanti dicari tahu mana yang betul, pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam, ya. Kita tahu dulu. Saya bilang begitu sebenarnya bisa dijawab sih, pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam. Tapi saya berharap kepada Anda supaya Anda sendiri yang cari, supaya itu bisa tertancap di pikirannya. Kalau kita berikan penjelasan, kadang-kadang hari ini Anda dengar, kemudian tersimpan di memorinya untuk sementara, tapi setelah itu hilang. Tapi kalau Anda cari sendiri apa perbedaan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam, itu akan lama baru dia hilang. Itu tujuannya, supaya Anda cari sendirilah apa perbedaan. Apa yang saya tanyakan, apa pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam, beda tuh, ya. Pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam sama dengan pendidikan Kristen dan pendidikan agama Kristen, itu beda, gitu, ya. Nah, 2 paragraf itu seharusnya diberikan penjelasan di kajian teoritis, gitu. Tetapi yang Anda kaji di bab 2 itu hanya berhubungan dengan konflik. Tidak ada masalah pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam, gitu. Seharusnya kedua itu ada, gitu. Apa? Karena kita mau cari keterkaitan antara konflik dengan pendidikan Islam, atau ada perselingkuhan antara konflik dengan pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam. Di hasilnya nanti kan di bab 4 itu kita akan lihat, begitu, kita akan lihat itu kajian teorinya sebagai apa namanya, ya, alat untuk mengukur nanti di bab 4, gitu. Nah, tapi karena ini tidak ada, maka saya sarankan ke Anda untuk mengadakan itu, ya. Itu saran bisa diterima dan bisa ditolak. Tapi kalau Anda tolak, maka bermasalah nanti, gitu. Nah, ia bisa harus bilang begitu, gitu. Kemudian yang di meteorologi itu minimal ada 7, tapi Anda tulisin cuma 5, ya, 5 komponen. Sebaiknya 7 komponen. Di situ nanti ada, ini kan 2 cuman, ada teknik analisis data, ada pengujian keabsahan data, metode pengumpulan, terus lokasi penelitian,
sumber data. Ada dua yang kayaknya Anda belum isi sini. Nanti dicari yang dua itu apa, ya. Kemudian di teknik penulisan, kayaknya kalau kata Islam itu harus ada huruf kapitalnya atau tidak ya? Ya? Atau sama huruf kecil semua? Huruf besar yang mana huruf besar? I. Nah, coba Anda lihat di bagian depan. Maksudnya ini cuma kasih lihat karena, dan biasanya begini. Ini yang audiens tidak ada yang laki-laki. Biasanya itu yang nyelimet, maksudnya yang tahu dan dia runut dalam membaca itu gennya yang perempuan. Dia runut tuh. Karena dia banyak baca cerita, akhirnya dia bisa tahu oh ini harus begini dan ini harus begini. Tapi ternyata tidak, ya. Ternyata tidak demikian. Di hadis saya baca seperti istilah di sini kan, kenapa sih di halaman 1 itu man 1 plus keterampilan bola mondo merupakan lembaga pendidikan menengah atas yang berciri khas agama Islam. 1, ya. Saya baru baca itu kita bilang ini anaknya nak perhatikan sudah tulisan. Begitu kesimpulan saya. Kemudian yang kedua, biasanya perempuan itu rajin. Ini biasanya, tapi ternyata Anda juga tidak. Kata kabupaten dalam tulisan itu atau kecamatan dalam tulisan jangan hanya ditulis sketch. Ini sama orang kirim di sini assalamualaikum itu dia bilang cuma gitu. Apa sih kurangnya atau apa hal yang membuat Anda menulis begitu? Itu yang selalu saya bertanya sama saya, bukan bertanya ke orang. Saya baca begitu, saya bilang ini orang ada sadar enggak? Ya saas. Kemudian Pak saya minta waktunya, mau bimbingan sebentar. Saya tidak jawab tuh kalau seperti itu. Atau dia bilang selamat pagi. Pagi kan sudah selamat. Gitu. Yang tidak selamat itu baru manusia. Gitu. Manusia belum tentu dia selamat, maka kita harus mengatakan assalamualaikum. Gitu. Kan itu doa. Kalau pagi kita tidak perlu doakan pagi, yang perlu kita doakan itu orang. Pagi tanpa Anda doakan Yesus selamat, karena memang apa namanya sudah sunatullah. Gitu. Kemudian saya balik ke bagian instrumen wawancaranya. Ini ada bagus nih, saya puji nih, gitu. Sudah ada instrumen wawancaranya. Cuma pertanyaannya yang kayaknya saya harus luruskan dulu. Di instrumen wawancara itu sebaiknya ada nama peneliti, kemudian ada judulnya dan ada sub masalahnya, supaya kalau dikasih lembaran kertas itu, kalau saya dulu waktu meneliti saya kasih dulu lembar pertanyaannya kepada orang yang saya mau wawancarai. Baru besoknya saya datang untuk wawancarai. Saya bilang silahkan Pak dibaca dulu, kemudian setelah itu saya akan datang besok. Gitu. Maksudnya ada gambaran awal. Kalau orang yang kita wawancarai kan pasti tanya atau bertanya apa sebenarnya yang mau ditanya, gitu. Kalau dia tidak tahu, kemudian langsung waktu itu saja kita tanya, oh dia bingung, dia berpikir 2-3 kali dulu, oh iya begini, gitu. Maka harus ada data peneliti, minimal data peneliti, kemudian ada judulnya dan ada rumusan masalah yang mau diteliti, gitu. Saya coba tanya begini nih ke Anda. Anda tanya ke kepala madrasah, ya. Anda tanya kepada kepala madrasah, bagaimana tanggapan ibu kepala madrasah terhadap konflik? Saya mau ditanya ke ibu bagaimana tanggapan ibu terhadap konflik masyarakat yang terjadi di Moga, khususnya di desa Osiun dan dia orang dari sana itu ibu. Ibu bukan orang dari Kecamatan Batinggara atau dari desa Osiun dan desa Meraung. Cuman ibu tahu kalau di desa itu memang sering terjadi konflik. Kenapa Anda tak berkesimpulan seperti itu? Ibu tahu, setahu saya itu ibu orang Sangir. Ibu
Ya? Orang Mabuya. Siapa DP nama itu ibu? Siti siapa? Oh, so lainnya. Iya. Oh, Suganti, bukan ibu siapa lagi yang pertama? Oh, saya kira itu masih orang Sangya. Oh, dia tahu bilang ada konflik di sana. Iya. Dia orang Kota Mobagu juga dan dia tahu bahwa ada konflik di sana. Dia ibu orang Lumunggar. Orang Lumunggar Kan beda juga. kecamatan. Kalau yang saya teliti ini kecamatan Bunga Tenggara, kalau ibu orang kecamatan Bunga Utara. Bisa lah kalau seperti itu, tapi seperti saya tidak tahu itu ibu orang dari sana. Begitu. Ya pasti saya juga menduga-duga. Maksudnya karena pertanyaan Anda seperti ini, pertanyaan minimal kan ada pertanyaan awal. Apakah ibu tahu konflik di Dumoga sana? Setelah ditanya dia bilang iya saya tahu. Baru Anda tanya lagi selanjutnya, kan itu bisa terstruktur namanya. Gitu. Tapi kalau Anda langsung tanya seperti ini, saya yang baca, saya bertanya kepada Anda, apa ini ibu tahu? Kan begitu. Tapi kalau kita tanya apakah ibu tahu tentang konflik di Dumoga sana, kan ketahuan bahwa iya, dia katakan jawabnya iya, baru sambung pertanyaan berikutnya gitu ya. Kemudian ada nggak yang lampiran ini di situ? Iya, yang lampiran, iya, konsideran. Coba kita tanya apa penyebabnya itu tanda tanya dia lari ke bawah di atas sendiri. Yang pertanyaan poin B. Iya, DP tanda tanya kan dia lari ke bawah sendiri itu. Iya, tahu kenapa dia lari sendiri? Iya, nggak tahu. Itu karena Anda spasi. Tanda baca kalau di spasi dia lari sendiri itu. Gitu. Saya ulang, tanda baca kalau di spasi dia akan lari sendiri. Coba Anda yang lain dengar. Tanda garis pemisah. Kalau kita spasi pertama dengan spasi kedua itu pasti panjang. Tapi kalau kan padahal itu hanya garis pemisah. Katakan umpamanya begini, lumba-lumba itu kan harus ada garis spasinya, garis pemisahnya. Nah kalau kita pakai spasi pertama dengan yang setelah garis pemisah itu pasti dia akan panjang itu. Jadi sama dengan kurang, begitu. Sama itu kalau Anda spasi itu tanda tanya, kalau dia sudah lewat dari batas itu dia pasti lari ke bawah itu, begitu. Ya karena mungkin terlalu lama dengan laptop jadi tahu begitu. Ya. Saya kira itu untuk sementara Pak Ketua Dewan Penguji. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Syakur Rahman sudah memberikan masukan begitu banyak. Catat itu. Yang berikut kami persilahkan Bapak Al-Munawwar bin Ruslik, Magister Pendidikan, segera memberikan masukan pada Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban. Salam. Semoga kita semua sehat-sehat dan selamat. Dan banyak orang juga yang tidak selamat karena bisa menghargai waktu wal asri jadi masa. Nah, yang saya hormati Bapak Dr. Latif, MPD, orang tua saya Bapak Dr. Syakur Rahman, MPD, Pak Rakilham, MPD, dan Saudara Sapitri, SPD kandidat calon SPD yang semoga hari ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji, terutama saya ya. Pada penguji 2 ini soal konflik. Jadi ketika saya mendengar konflik, seharusnya secara filosofis semakin banyak manusia berkonflik, semakin banyak cinta baru yang akan tercipta.
Harusnya begitu hukumnya, tapi di sini lain lagi yang terjadi di Dumoga. Semakin banyak berkonflik, semakin banyak kebencian yang muncul ya. Harusnya sebaliknya. Kira-kira saya suka dengan jalur ini bukan karena istri saya orang Dumoga dan saya banyak berinteraksi dengan orang Dumoga. Saya kasih nilai plus. Tapi saya mau bertanya tentang korban dari masyarakat Konarom, Osion versus Konarom itu ada berapa orang korban akibat konflik tersebut. Di footnote saya melihat tidak ada, hanya sekedar penjelasan bahwa di situ terjadi konflik, tapi data spesifiknya itu kira-kira ada berapa orang atau media-media apa saja yang memberitakan kasus-kasus tersebut, karena pasti ada kronologi. Nah, saya mau minta data, walaupun saya yakin itu terjadi karena memang saya juga mengamati itu, tapi ada tidak angka-angka korban yang lahir dari masalah ini? Itu pertama. Yang kedua, di latar belakang masalah ada berapa peserta didik yang tidak bisa mengikuti pelajaran agama Islam di sekolah itu karena jalan dia mau ke sekolah terhalangi oleh ada yang badola, kira-kira begitu dia punya logika. Jadi dia tidak bisa menikmati pembelajaran PAI di sekolah itu karena ada konflik di masyarakat. Dia takut ke sekolah itu karena orang modola, orang mau bunuh, orang mau tingkah. Ada berapa kira-kira jumlah peserta didik yang tidak bisa mengikuti itu? Supaya ketika meneliti dampak, memang ada peserta didik yang tidak bisa mengakses PAI karena terjadinya konflik. Seperti kalau banjir, kalian tidak bisa datang kuliah karena ada banjir, no? Kira-kira begitu. Nah, coba Anda jawab, coba Anda berikan saya dua data itu. Karena di sini belum ada kan? Kira-kira begitu. Kira-kira ada berapa jumlah siswa yang tidak bisa pergi ke sekolah karena ada konflik, takut orang mudola, kira-kira begitu. Jadi jumlah siswa yang bersekolah di Mansatu Al-Amum tersebut berjumlah 8 orang. Berapa? Berjumlah 8 orang. 8 orang itu apanya? Peserta didiknya. Cuma 8 orang? Iya. Kelas berapa itu? Kalau itu ada yang kelas 2, kelas 1. Yang Anda teliti di sini siswa kelas 1, kelas 2 atau kelas 3? Atau semuanya? Seluruhannya. Seluruhan cuma 8. Berapa orang? 8 8. orang ini yang tidak bisa akses sekolah karena konflik itu, atau? Dan memang cuma 8 orang yang sekolah di Ahmad ini. Sekolah di mana? Yang sekolah di Mansatu Plus ini memang cuma 8 orang yang berasal dari Desa Osion. Desa Osion. Jadi perlu jadi kami sudah mendapatkan semacam informasi bahwa 8 orang inilah yang akan kami jadikan sebagai sumber data primer ya, karena melihat dampak ya 8 orang. Harusnya 8 orang ini ada gambarannya di pendahuluan ya. Maksudnya kita tahu bahwa Osion mereka tidak bisa ke sekolah karena mau kuliah harus lewat Konarom gitu. Jadi kira-kira begitu ya. Baru yang berikutnya, kalau jumlah korban itu ada tidak korban yang terjadi akibat itu? Atau jangan-jangan tidak ada korban? Hah? Bagaimana saya bisa tahu kalau itu ada korban? Tidak dijelaskan di sini. Jadi baik, kalau konflik yang terjadi antara Desa Osion dan Konarom itu sudah terjadi sebanyak 3 kali. Pada tahun pertama yaitu tahun 2018. Di situ ada 1 korban dari pemuda Desa Osion kena sajam. Kemudian pada konflik kedua yaitu pada tahun 2020, di situ banyak pemuda, sekitaran ada 10 orang kena gas air mata dan juga senjata angin. Baru yang paling parahnya itu ada dari pemuda Desa Konarom, 1 orang sampai masuk rumah sakit karena kena parang. Kemudian
pada tahun 2022 baru-baru ini korbannya itu pada masyarakat dan juga pada pemuda. Ada pemuda, korbannya pada pemuda itu cuma luka-luka ringan, cuma kena batu. Cuma kena batu ya. Ya begitu orang Dunguka ya. Batu itu hal yang kecil. Oke, lanjut ya karena waktu kita. Nah selanjutnya yang saya punya catatan sedikit. Iya, lumayan. Soal apa ya di sini ya? Coba saya lihat dulu. Oke, teori yang Anda gunakan ya. Jadi teori yang Anda, tapi itu ditambah dulu ya, Safitri ya. Itu data siswa itu Anda tambah dan Anda harus perjelas sebetulnya bahwa sebetulnya yang Anda cari tahu di sini bagaimana pembelajaran alternatif PAI di tengah konflik, kira-kira begitu ya. Bagaimana cara mereka belajar agama ketika mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena ada konflik. Jadi mereka cari jalan keluar bagaimana? Harusnya itu yang perlu juga dimasukkan di dalam rumusan masalah ya. Bagaimana pembelajaran alternatif PAI di SMA itu ketika terjadi konflik, kira-kira begitu ya. Nah, jadi teori yang Anda gunakan di sini perlu Anda perbaiki. Saran saya, menurut Anda kira-kira konflik yang terjadi di situ destruktif atau konstruktif, negatif atau positif? Di dalam batin Anda kira-kira apa? Jadi kalau konflik yang terjadi antara desa Osion dan Konaron itu termasuk sesuai dengan teori saya, dia termasuk ke dalam konflik destruktif, di mana konflik destruktif itu ditimbulkan akibat adanya perasaan hina, kecewa dan dendam. Kemudian ada juga di teori konflik horizontal, konflik tersebut juga termasuk ke dalam konflik horizontal karena adanya perkumpulan massa dan orang-orang yang terlibat langsung dalam konflik itu. Ada siswa yang pernah jadi korban dari desa Osion? Tidak ya? Kalau korban belum. Siswa Man Membuya itu yang pernah jadi korban di tengah-tengah konflik, ada enggak? Tidak, cuman mereka menghadang siswa untuk pergi ke sekolah. Menghadang ya? Atau bahasa Manado bilang badola itu. Badola. Ada berapa? Ada yang pernah dorang dola? Ada yang mengaku, ada yang para observasinya kan kamu di lapangan tuh. Ada yang siswa-siswa mengaku yang pernah mereka hadang di jalan, ada? Kedapatan pada waktu itu saya kan berada di kampung, jadi saya juga tahu persis. Iya, jadi itu merupakan satu fenomena yang menarik ya. Jadi yang harus kamu catat, yang harus kamu telusuri itu mungkin bukan dampak ya, tetapi bagaimana apa ya, pembelajaran apa Islam PAI apa pembelajaran agama Islam, bagaimana mereka mengakses PAI secara alternatif. Jadi bagaimana cara mereka belajar agama ketika mereka tidak pergi ke sekolah akibat ketakutan. Nah itu yang harus kamu cari tahu. Siapa aktor mereka, siapa aktor yang mengajar agama kepada mereka ketika maksudnya ketika konflik, ketika mereka tidak masuk sekolah, oke? Aktor siapa yang sering mereka cari untuk bisa mereka belajar agama, ustadz atau ustazah atau siapa, itu kan fenomena yang menarik ya. Artinya mereka mencari solusi daripada orang tidak dapat pelajaran agama di sekolah karena takut orang dola. Nah, lebih baik kami mencari alternatif di kampung, paham enggak? Saya diam di kampung, saya cari dia aktor. Aktor itu maksudnya orang ustadz, tokoh agama yang bisa mengajarkan saya tentang Islam. Atau media-media YouTube, TikTok, Instagram, apa yang sering mereka akses untuk mempelajari Islam secara pribadi di rumah ya. Baru yang ketiga, komunitas. Apakah ada komunitas, tidak komunitas pengajian atau majelis taklim atau seperti apa yang daripada mereka tidak dapat pelajaran agama di sekolah karena konflik, mereka mencari solusi di luar sekolah. Nah, orang tidak tahu kan apa yang mereka buat. Apakah cuma babadiam, apa pontar, atau mereka mencari pembelajaran alternatif, alternative learning.
Nah, kira-kira itu mungkin rumusan masalah yang menarik ya daripada dampak. Kalau secara dampak sih saya pikir tentu berdampak kepada psikologi ya. No ondok, so takut dan apa ya? Iya trauma, ya ketakutan itu kan. Dinoid kalau orang bilang. Dinoid itu iya ketakutan yang pada level tertinggi Ustaz ya, Pak Abrari. Jadi itu kira-kira bahasa umumnya. Jadi karena ada trauma, mereka tidak bisa pergi ke sekolah, kira-kira begitu ya. Nah selanjutnya apa ya? Jadi rumusan masalah intinya bagi saya yang pertama itu mengapa konflik itu terjadi penting. Baru yang kedua bagaimana pembelajaran alternatif PAI di Man Papua di tengah konflik tersebut. Jadi dampaknya itu kalau dari saya mungkin direvisi ya, tapi terserah Pak Abrari, Pak Dokter pembimbing. Jadi mungkin kira-kira judulnya apa ya? Konflik masyarakat Dumoga dan apa ya proses pendidikan agama Islam alternatif di sekolah itu kira-kira ya. Karena orang mau pergi sekolah itu kan terhalangi karena ada konflik. Jadi mereka harus mencari solusi. Nah, solusi itu yang belum pernah diteliti oleh kebanyakan orang, tapi itu hal yang kecil tapi menarik. Saya pikir itu salah satu novelty atau distingsi dari penelitian ini ya. Nah, jadi bagaimana cara mereka belajar PAI secara tidak formal? Kalau formal kan di sekolah ya. Nah, bagaimana cara mereka belajar PAI secara non formal yang ada di masyarakat ya? Kira-kira begitu. Oke, sudah mungkin ya metodologi saya pikir nanti itu orang bimbingan bukan bimbingan ya, orang di kantin lebih enak yang bisa ngopi-ngopi. Saya pikir karena sudah jam lewat ini ya, saya ada ya nanti ada buku, nanti saya pinjamkan buku Moleong itu yang saya pakai. Dan saran saya di dalam metodologi itu Anda menggunakan FGD itu Anda tidak datang wawancara satu-satu, tapi Anda kumpul ya, antara siswa, guru, dan orang tua di dalam satu tempat sehingga Anda menghemat biaya. Jadi Anda tidak datang wawancara tetapi dikumpul di dalam satu fokus group discussion dan Anda sharing bersama di dalam satu. Anda bikin program diskusi yang dihadiri oleh siswa 8 orang itu, oleh guru PAI di sekolah Mampuya dengan orang tua dari 8 orang itu untuk mendiskusikan bersama. Mengapa konflik Dumoga ini tidak kunjung selesai, apa masalahnya, dan bagaimana pembelajaran PAI alternatif yang diberikan oleh sekolah atau disediakan oleh keluarga ketika mereka ingin belajar agama tapi tidak bisa ke sekolah. Kira-kira segampang itu penelitian ini harus dilakukan ya. Nah, tentu bimbingan metodologi penelitian itu agak cukup panjang, tapi nanti saya juga bisa membantu untuk membimbing sedikit-sedikit karena kita punya kesamaan wilayah teritorial. Ya, saya juga merasa orang Dumoga ya. Jadi Dumoga sangat menarik ya. Dumoga adalah tanah tanpa pemerintah. Seolah-olah disebut seperti itu karena sering kacau. Demikian Ustaz, nanti bisa dilanjutkan karena waktu kita semakin sedikit. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Nawar. The place and studying. Oke, nanti sambung sendiri. Tadi Bapak sudah bisa rekam apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Pak Munawar. Artinya Anda memberikan gambaran pada pokok permasalahan itu. Anda bikin gambaran pernah terjadi berapa tahun, kemudian 5 tahun ini terhadap masyarakat sana ada yang korban, bla 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 bla, berdampak pada siswa satu kelas, sehingga dengan terjadinya itu ada suatu ketakutan dari siswa untuk datang ke sekolah. Itu permasalahannya, ya kan?
begitu. Sehingga alternatif apa? Ya. Alternatif ada pada pembahasan atau bab 4. Berikut kami serahkan kepada Sekretaris Penguji Pak Abra. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang Bapak Dr. Abdul Latif Samal, MPD, Ikaprodi Pasca ya, MPI. Beliau Direktur. Oh. Mampir. kami hormati Bapak Sangadi, Pepulau. penguji 2 ya. Ini Kak Al Munawar bin Rusli, MPD. Ini teman saya waktu saya kuliah dulu. Kamu bisa. Teman-teman yang dari pagi tadi saya lihat masih semangat meskipun bedaknya sudah luntur. Dan untuk Safitri selamat sudah sampai di tahap ini dan dia menjadi orang kedua, Ustaz. Angkatan 19 ya yang ujian proposal. Ya. Ini patut diapresiasi karena gak apa-apa terutama supaya yang di belakang-belakang ini tersunding. Ya, jadi semangatnya Safitri ini bagus, maka perlu untuk kita pupuk ya. Jadi bukan hanya semangat berperang ya, tapi semangat ternyata dia mewarisi semangat dari sukunya, jadi semangat untuk menyelesaikan studi. Ya, ini saya ingat sekali Fitri ini adalah orang kedua yang mengajukan judul dan berkali-kali saya revisi dan pada akhirnya menemukan judul ini ya. Saya terus terang yang mengarahkan kenapa Safitri tidak meneliti permasalahan itu karena belum ada yang mengangkat dalam sebuah penelitian konflik Dumoga. Akhirnya lahirlah proposal yang dibuat oleh Safitri dan saya sebagai pengelola prodi mengapresiasi dan ini judul originalitasnya tinggi ya. Belum pernah ada yang meneliti selain Safitri. Jadi bagus dan kami berharap bisa direstui oleh penguji sehingga ini bisa dilanjutkan ke tahap ke tahap seminar hasil maksudnya. Ya, Safitri, jangan dulu menangis dah. Mana minum? So habis. Tadi banyak sekali masukan ya dari penguji 1 dan penguji 2 mengenai skripsi ini dan saya coba untuk mencari di Google ternyata juga langka ya yang meneliti seperti ini kecuali yang di Patani tadi. Iya. Patani ya. Itu pun dalam bentuk jurnal ya. Ya, artinya ini judul yang langka sehingga kamu punya kesempatan sangat bagus dengan judul ini nanti kalau sudah selesai bisa dibuat jurnal. Mungkin dengan penelitian ini masyarakat Dumoga bisa bersatu kembali. Ya itu harapan besar ya. Kelapa Gading itu konflik bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Mereka bisa damai gara-gara Kelapa Gading masuk kualifikasi Piala Dunia dibawa oleh Drogba dan kawan-kawan. Akhirnya masyarakat bisa bersatu gara-gara sepak bola. Dan bisa jadi ya dengan penelitian ini dan kami berharap kemudian masyarakat bisa damai. Yang tidak enak konflik itu nggak enak, ya nggak enak. Tadi banyak pertanyaan, kalau saya tambah pertanyaan bisa tambah konflik lagi gitu. Berapa lama waktu yang paling kan sudah berapa kali konflik itu ya terjadi ya. Dampak yang terjadi itu di kalangan mahasiswa peserta didik yang tinggal di daerah konflik. Itu berapa lama mereka pernah tidak merasakan duduk di bangku sekolah karena konflik? Kalau
hari. Yang paling parah berapa lama? Paling parah yang baru-baru ini bulan Mei selama 1 bulan. 1 bulan? Iya. Lama ya. Itu setelah pandemi atau waktu pandemi? Ah, bagaimana? Setelah Mau 2022. kelayakan atau Oh ya, 1 bulan mereka nggak masuk ke sekolah Iya. karena masalah konflik itu. Kalau gurunya? Kalau gurunya nggak ada yang berasal dari boleh sama Sion dengan Menarung. Nggak ada. Ya, cuman Fakultas kebanyakan Sains. orang-orang kuliah, ada orang Iya. dari Kita ada di situ sementara menguji. Oh, Ibu Lian saya tahu itu. Roti ya, roti Ibu Lian. Kita di Ya. Kita minta daftar orang. Saya belum pernah ke daerah ini soalnya ya. Jadi saya Iya. membayangkan saja ini daerah ini bagaimana gitu ya. Jadi kapan-kapan lah kita datang ke rumahnya untuk uji lapangan. Dinyali. Ya kalau Sesuai. rekan saya itu istrinya memang orang Dumugay. Orang mana NTP itu? Ibu lihat. Oh. Torakat. Apa? Torakat. Ah, begitu pokoknya ya. Jadi dia tadi bicara bahasa Monggondo, saya cuma apa ini? Yang lain so tertawa-tawa ya. Saya coba tahu aku mau ibuku ini. Betul toh? Betul toh? Betul toh? Kalau bapak Ada latihan 1 tahun itu. Kalau bapak cuma tahu dia Ponyo. Oke, 1 bulan tadi ya. Tadi bagus sekali, harus ada alternatif kalau konflik terjadi. Jangan sampai anak-anak karena tidak ada kesibukan, karena tidak masuk sekolah, mereka juga ikut konflik. Ini kan bahaya ya. Jadi harus ada alternatif. Nah, nanti tanya ke pihak sekolah, kira-kira dalam kondisi seperti itu, apa kebijakan dari pihak sekolah untuk mengatasi proses pembelajaran, dipindahkan dari sekolah ke rumah, atau gurunya yang terjun pakai helikopter mungkin atau pakai alat lengkap masuk, bisa jadi seperti itu. Makanya tanya ke pihak sekolah supaya proses pembelajaran tetap bisa berlangsung meskipun dalam kondisi seperti itu. Nah, kemudian saya mengingatkan untuk berhati-hati untuk membuat kalimat-kalimat dalam latar belakang. Jangan sampai kamu salah, kemudian nanti dibaca oleh orang sana, kemudian mereka tersinggung, akhirnya berdampak lagi yang baru ya. Hati-hati memilih diksi, dan kalau bisa kamu bertanya kepada sang adi setempat supaya data yang kamu tuliskan di sini benar-benar real, bukan data yang kamu dengar dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut. Jadi baru-baru ini wawancara kepada ketua DPR di Sion yang tadi dicantumkan di latar belakang masalah. Sebenarnya beliau sudah menjelaskan dari awal bagaimana konflik itu terjadi, siapa korbannya, bagaimana konflik itu terjadi. Tetapi Savitri tidak tahu semua di latar belakang. Nah, itu dia, kamu harus tulis footnote, tulis saja bahwa ini adalah hasil wawancara dengan sang adi, supaya kalau ada apa-apa nggak ada, boleh Pak, ini sang adi yang bilang, footnote-nya ada, tuh. Nah, supaya kamu tidak di sini ya, tidak mengada-ngada. Jadi kamu harus berbicara sesuai dengan fakta yang ada. Memang rumusan masalah pertama itu terlalu berat ya. Kamu tidak fokus di masalah konfliknya sebenarnya. Jadi tidak perlu ada rumusan masalah khusus untuk membahas konflik, nggak usah. Bagaimana Ustaz? Itu Sudah. karena konflik kan hanya sebagai gambaran umum saja. Yang kamu ingin potret itu pendidikan harus tetap ada, meskipun apapun yang terjadi. Ya kan, di Palestina sana meskipun bombardir tentara Israel, tapi tetap pendidikan masih jalan. Bahkan Palestina pernah mendapatkan penghargaan PISA ya, karena pendidikan yang bagus di sana. Semangat untuk Savitri, kamu ada harapan besar untuk mendapatkan predikat cum laude. Amin. Dan saya yakin itu bisa. Jadi targetkan saja sebelum turun PPKT yang selalu bulan Agustus.
bulan Agustus. Sebelum itu kamu harus selesaikan penelitian. Hah? Penelitian kamu selesaikan, kamu bimbingan lagi, bab 4 jadi, bab 5 jadi, kamu siap untuk seminar hasil. Oke ya. Itu harus ditargetkan. Biar juga yang di belakang sudah jengurus. Udah jengurus di belakang. Dan yang belakang dong. Kalau ini sudah di muka sini baru saya mau kasih semangat. Toh, mana dulu sih? Toh? Ya. Ingarso suntulah dong, yang di belakang dorong yang di muka. Ya, jadi begitu harapan besar, apalagi kebanggaan buat kami sebagai pembimbing ya, mencetak generasi cum laude. Ya, oke, semangat. Yang di belakang juga semangat. Jangan dulu sama ya. Kalau kalian tidak semangat, berarti kalian belum bersemangat. Terima kasih. Ya. Kami kembalikan kepada ketua sidang. Baik, terima kasih Pak Abrari tadi sudah menjelaskan secara, walaupun secara kultural, tetap ada muatan-muatan ilmiahnya di situ, motivasinya. Saya kasih motivasi dulu. Itu Febi itu, saya itu cuma dosen pinjaman di situ, Febi tahu lah. Tapi saya bisa membimbing mahasiswa tercepat di IAIN Manado, Anang kemarin. Anang? Ya kan? Anang Purnomo itu bimbingan saya. 3 tahun 2 bulan. Dan saya pacu harus cum laude. Dan dia tercepat. Ya, ibarat pelari tercepat pelari dia IAIN Manado. Jadi ini kamu ya mudah-mudahan insya Allah ya. Kalau perlu yang tercepat begitu harus baca di pembimbing. Jangan cuma tuh anak itu. Iya, saya kritis kemarin gitu. Saya bilang, Ibu Dekan harus baca seperti apa pembimbingnya. Supaya Kemarin 2 tahun lalu MPI pas 4 tahun 3 tahun 9 bulan cum laude 4 orang yang saya bimbing ya gitu. Jadi ini motivasi. Oke, kita kembali ke substansi pembicaraan hari ini. Saya tidak lagi mencoba mengotak-atik, tetapi setelah saya banding-bandingkan penguji 1, penguji 2 ya, dan sekretaris penguji, ada satu hal yang harus Anda ingat, rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu adalah pijakan awal Anda mulai berjalan, ya kan? Pertama, kalau perumusan masalah ini jadi 3, alhamdulillah. Tapi kalau 2, nggak masalah. Saya tawar, bagaimana bentuk-bentuk konflik masyarakat di Dumoga Tenggara? Iya kan? Kemudian ada hubungan dengan pendidikan apa? Bagaimana proses pendidikan di satu place keterampilan akibat konflik? Begitu kan? Jadi bagaimana proses? Betul kan? Iya kan? Nah, masuk Pak Munawar bilang tadi, baru ini apa dampak? Nah, otomatis ada dampak, terjawablah di atas. Dampak apa? Dampak positif atau negatif? Nah, kalau saya lihat di situ, saya kirim, coba buka itu. Teori-teori konflik ada di situ. Karena ada 2 konflik di sini, ada 3 konflik. Apa lagi? Pertama, tahu tuh konflik, konflik rumah tangga. Ya betul kan? Yang kedua apa? Konflik masyarakat. Ya. Yang ketiga apa? Konflik pendidikan, dalam pendidikan. Kan ada pengaruh itu kan? Terjadi di masyarakat dan berpengaruh pada proses pendidikan. Yang keempat apa? Konflik politik. pencitraan kata dia. Ya apa? Pencitraan. Yang ada gitu. Nah, gitu. Jadi 4 ini menurut Bapak. Betul tuh? Tambah-tambah. Ini menurut teori Abdul Latif ya. Tapi saya sudah kirim itu. Jangan bikin malu itu teori itu. Jadi itu konflik itu ada 4. Nah, bagaimana ini konflik di masyarakat berpengaruh terhadap proses pendidikan? 1, 2. Mesti angka ini jadi Jokowi ini.
Metua. Halo, Bisa ini- konflik kok. Tunggu dulu nih. Yang kedua, apa landasan teori dan kajian teori? Iya dong? Maka kajian teori itu menjadi bahan pintu masuk. Anda mengambil satu di sini. Penelitian terdahulu cuma satu, sekurang-kurangnya ada 3. Kalau tidak dapat di tesis atau deskripsi, ambil di mana? Ambil di jurnal yang ada muat tentang konflik saja. Tidak selamanya harus sama. Iya kan? Yang ada muat tentang konflik di pendidikan. Nah, baru di situ Anda membedakan mana penelitian yang 1, 2, 3 itu yang sama, mana yang beda dengan kamu. Itu namanya novelty. Iya kan Pak Al-Munawwar bilang tadi. Ya kan? Pak musibah puselu kan palang buang, orang cuma 3 dong banyak ya. Banyak sekali cuma 3 orang. Lari ke mana ini kau? Ya. Sabitri minta maaf ya. Ustaz jangan lari. Ya. Nah, itu ada catatan sini. Kemudian saya kira tadi ada bicara tentang coba buka. Itu masyarakat, saya kira masyarakat tidak perlu mewawancara tuh konflik, tidak perlu. Ini kan kepala desa. Kan bilang kan tadi ada kepala desa. Ada nggak? Ganti itu masyarakat, tambah dengan orang tua dan siswa. Karena ini masalah proses pendidikan, iya kan? Di sini ada kepala sekolah, kepala madrasah, siap. Kau suka kepala madrasahnya usah kepala sekolah lagi. Sama orang sama itu, iya kan? Kalau SMA, SMK di sekolah, tapi kalau madrasah, guru, apa? Orang tua masuk, siswa masuk. Yang terakhir apa? Kepala desa. Mau tanya, kira-kira sampai bagaimana terjadi bentuk-bentuk konflik di sini? Apa itu ceritanya itu? Nah, itu kan terhadap masyarakat, imbasnya terhadap pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua kan termasuk masyarakat. Gimana? Begitu kan? Nah, terakhir sekali yang bikin malu Bapak Abrari ke saya ini, itu daftar pustaka. Lihat itu daftar pustaka. Tidak sesuai dengan pedoman. Tolong daftar pustaka. Ya? Bagaimana? Fitri, sudah tahu? Ya, daftar pustaka lihat pedoman. Saya kira pedoman yang penting Al-Quran. Iya kan? Pedoman tadi bilang 18 2000, yang penting pedoman. Saya bilang ada sini. Kalau dia di sini saya parani bilang begitu. Mau pakai pedoman apa yang penting Al-Quran dan hadis ya. Serekam. Diam. Mengapa bikin begitu? Karena ini semua orang-orang mengantuk. Ya? Yang kedua tadi bapak ada puasa, cuma dapat lihat cookies langsung makan ya. Saya kira ini cukup ya. Selamat Fitri. Alhamdulillah. Saya kira sudah cukup ya, karena saya ditunggu oleh Dia itu mahasiswa. Ya silakan. Sekedar tambahan terakhir mungkin Iya. untuk judulnya kalau dari saya. Ya siap. Bagaimana kalau kebijakan pembelajaran PAI dalam masa konflik di Dumoga Utara, studi kasusnya di Man 1 Mapuya. Nah. Jadi kebijakan pembelajaran PAI dalam masa konflik di Dumoga Tenggara, titik 2, studi kasus Man 1 Mapuya. Jadi dia punya perumusan masalah itu, ya, bagaimana pandangan siswa muslim dari Rusia itu terhadap konflik, apakah mereka trauma seperti apa, dan yang kedua bagaimana kebijakan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, guru PAI, dalam menyediakan pembelajaran alternatif ketika mereka tidak bisa datang di sekolah karena konflik. Oke. Jadi bagaimana pandangan dan kebijakan itu kalau dari saya kemudian supaya lebih simple, ya kan? Kira-kira begitu. Ya oke. Tadi masukan, nanti kita dulu bertiga, ya.
sediakan ayam kaki putih jadi Kebijakan pendidikan agama Islam dalam itu lebih singkat. Oke, nanti kita pertimbangkan dari sisi orientasi penelitian. Ya. Fokus ini. Nah, iya fokus. Sudah. Saya kira sudah cukup ya. Masih bertambah lagi? Bisa ya. Silakan. Sebelum tutup dipersilakan Bapak Abrari untuk membacakan pernyataan sikap. Ya, silakan. Ya, ini Safitri, ada surat pernyataan ya yang harus ditandatangani bermaterai. Jadi intinya adalah masa waktu untuk melakukan revisi itu selama 1 bulan, terhitung dari tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan 7 Agustus. Kalau lewat dari itu berarti konsekuensinya kamu harus melakukan seminar proposal kembali. Dan itu sudah banyak yang terjadi. Sampai dia menangis-nangis, cigi-cigi rambut. Botak. Tetap nyanda, ujian ulang ya. Jadi Safitri, setelah ini segera direvisi. Yang itu yang saya katakan tadi, urus surat penelitian baru turun penelitian. Oke, semoga bisa tercapai lah apa yang diharapkan ya. Jadi tanda tangan ini ya. Ya. Tanda tangan dulu. Atau maju Jo tanda tangan. Ada? Mau kasih tunjuk Pak Mama. Perbaiki, jangan dulu begadang. Iya apa dah? Jawab dulu. Kan kamu tulis nama. Sudah. Sudah. Suara nggak nama dia. Oh, Oke, terima kasih Safitri. Ya? Dulu jadi begini enggak kebijakan tadi dalam Ya. Enggak. Apa? Nanti turun. bagus ya. Siapa? Jadi simple. Ya. Saya kira sudah tidak ada lagi konflik. Ya? Sudah tidak ada konflik. Saya semua tutup ini ya. Nah, demikianlah sidang proposal hari ini dari Safitri Pakutungan. Mudah-mudahan selamat ya, dan sampai pada tujuan akhir. Tetap membuka informasi dengan pembimbing penguji. Jangan bosan-bosan, biar tengah malam hari libur kecuali hari kiamat ya. Ya, insyaallah. Dan marilah sama-sama kita mengharapkan ridha Allah, dan kita sama-sama menutup sidang proposal skripsi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.